masalah mimpi ini kan kalau surah Al-Zumar itu sudah menjelaskan bahwa manusia ini pada waktu tidur itu di dalam genggaman Tuhan jiwanya, dan apabila Tuhan sudah dalam genggaman berarti habis itu sudah penglihat, pendengar, pencium, pengrasa itu tarik sudah. Kereda lagi, cobalah penglihat, pendengar, pencium, pengrasa itu bila kereda lagi di diri kita, mana ada sadar. Adalah. Ditimpa seorang bisa belajar. Kereda lagi rasa di rasa. Nah, jadi kan kalau sudah di dalam genggaman Tuhan berarti kereda apa-apa. Nah, apabila kita mimpi itu berarti posisi kita masih sadar, cuma dimensi berbeda. Makanya cari ya orangnya pasti ada, siapa yang kita itu jumpai pasti ada. Cuma mimpi ini ditiadakan Tuhan tuh kenapa? Itibar sebagai pelajaran, sebagai ilmu sebenarnya. Sebagai ilmu. Arti ilmu itu kayak ini. Itu petunjuk. Hanya kan mimpi itu kan orang banyak kalau mengaji rakam lah, mengaji kitab itu ya diri yang terdiri, diri terperi, diri yang hakiki, diri yang terzahir. Tapi orang kan bisa menyambatnya, dia bisa menyebutnya, tapi ini kalau membedakan yang mana itu. Nah, diitibarkan Tuhan di alam mimpi yang mana diri berdiri itu kan nyawa guring lah, mana ada penggerak awak. Tapi awak sana kemarin jiwa tadi, enggak ada kalau menyebut jiwa itu diri lah. Diri yang terdiri, diri yang berdiri, diri yang berdiri, diri yang terperi-peri, diri yang hakiki, diri terjali, yang mana keempatnya itu pengen masukin kajiannya kepada Sir Muhammad. Kan supaya ada jalan yang mana. Jadi diri yang berdiri ya berubah guring tuh. Makanya yang sadar melihat tuh guring pengaruh sekarang aja ya kalau berbalik ke sana kemari di bilam lah. Nah sekarang yang bermimpi kan nyawa guring, yang bermimpi nyawa anggaplah bermimpi melihat enggak ya Allah. Nah siapa yang bermimpi nyawa kan guring lah. Siapa itu yang bermimpi? Ibaratnya kayaknya Isan yang isannya ada kalau dibagi dulu. Isan yang guring, si ikung guring lah. Si ikung yang bermimpi, seikung yang di dalam mimpi, si ikung yang melihat di dalam mimpi. Nah, kalau dibagi dalam mimpi itu. Nah, tapi semuanya itu satu jua, ya nyawa jua. Nah, siapa yang bermimpi? Yang bermimpi itu ya diri yang terperi-peri kayak kan diri kita nih nyawa kan tahu bermimpi itu. Nah kalau begitu salah, nah bertemu siapa di dalam mimpi itu nyawa? Bertemu Ilyas atau bertemu siapa? Nah itu diri yang hakiki pulang sebenarnya, yang berada di alam mimpi itu hakiki. Nah sekarang diri yang tajalli ini ini yang banyak di orang kada paham apa itu diri tajalli. Tajalli itu artinya diri yang paling halus, diri yang kada dapat tubuhnya lagi. Diri yang ada datang tubuhnya lagi, ada bawak diri yang sebenar diri tadi, diri yang sedia suci tadi, diri Muhammad lah. Nah sama aja sebenarnya pukulannya itu juga. Jangan di apa janganlah kita mengotori yang zahir batin kita itu jadi untuk mendapatkan itu. Tapi diri tajalli nyawa kajian apa yang pernah nyawa dapati sampai di mana? Di hening ini masuk ke dalam. Nah yang hening inilah yang dipadahkan orang diri yang terperi, ya hening. Diri yang hakiki bang masuk ke dalam lagi, saking heningnya dapat diri yang hakiki.
tahu jangan dibalik tahu dulu hanya hening jangan dibalik tahu tuh dapat tapi tahunya kan ada pada suara itu kan ada wujud dua tuh dirinya dua itu diri hakiki itu dimana anaknya di mimpinya tahu dan mimpi itu nah kalau begitu salah masuk di akal nyawa pikir nyawa masuk ke hati nyawa menyimpan perasaan nyawa kan kalau misahkan dengan perasaan nah itu pulang diri yang terjadi yang mana yang melihat itu yang melihat pada alam mimpi itu yang melihat pada itu terjadinya tapi ingat melihat di alam mimpi pakai mata lah guring lah guring lah itu mata yang melihat lain kok itu apa itu yang melihat nah apa yang melihat yang melihat dalam mimpi itu apa coba nyawa renungnya yang melihat di alam mimpi itu apa coba itu mata lah lain lah nyawa guring jasadnya jatah aja mengaruh kasing terakan lihatlah itu siapa itu nah itu kalau diartikan itulah diri yang tajali tapi diri tajali kan masih sebutan apa itu ya ya masukkan langsung ke dalam nyawa ke dalam diri langsung tapi melihat jangan mata itu kata jahir bukan nah itulah karena yang jadi pandangan terus menembus kalau bujur-bujur hening hasilnya itu ke diri mendapatnya diri yang tajali itu melihat apa itu yang dalam mimpi itu nah lantaran nyawa melihat di alam mimpi lalunya tahu lah mundurnya lalu yang tajali ini memberikan sinyal kepada diri yang hakiki diri hakiki ini diberi sinyal oleh diri yang terjadi tadi diberi sinyalnya tahunya lalu tahu sedangkan diri yang terperi-peri diri yang terperi-peri ini yang bermimpi yang kalau bahasa kita tuh yang menerima sinyal dari hakiki tadi yang akal nyawa pikir nyawa hati nyawa perasaan kan kau kita sampai sudah bangun sedangkan jasad ini mana deh manusianya menerima aja mas sudah bangun lo terkumpul tuh beratan diri yang terjadi diri yang hakiki diri yang terdiri diri yang berdiri sudah kalinya kisah membolehkan tadi nah aplikasikan di diri seorang sewaktu dalam keadaan ini sadar bisa bagi yang mendapat hidayah makanya ilmu ini harus melalui renungan coba yang hening itu masuki ke dalam lagi ke dalam sampai yang menemukan yang namanya kalau anda sebut itu satria robbani arti satria robbani itu yang menerima kalam menerima wahyu Tuhan menerima sabda Tuhan itu diri Muhammad satria robbani itu diri Muhammad diri sedia suci sama itu yang kada huruf kada suara itu ilmu namanya dari situ datang anak mencari nama yang ke-100 ya letaknya kita di situ gurunya ini jalannya itu udah dari nama yang ke-100 jauh tapi kalau anda sebutkan itu cuma sekedar teori aja masih nyawa yang menjalani bila nyawa menjalani dapat bila nyawa dapat kedudukan pempayakuan itu tapi ini perjalanan panjang Muhammad itu bersih artinya harus dibersihkan zahir dan batin akal nyawa, pikir nyawa, hati nyawa, perasaan nyawa itu dibersihkan dulu. Karena akal, hati, pikir, perasaan ini yang bersentuhan lawan di luar, artinya pada jahir. Makanya jahir ini kan kita jaga ini usaha tanhani pasewan munkar sehingga
akal pikir hati perasaan ini kawannya hening. Artinya senantiasa suci tadi, senantiasa bersih. Kawannya hening, bujur-bujur hening. Nyawa ribet lagi serangan. Bukan dicari-cari hening itu, tapi kita riadahkan, kita usahakan sejam kah 2 jam pas main udah itu tujuannya beratan. Memang kayak itu kalau teori jangan bisa masuki ke dalam sampai hilang rasanya pun harus sirap. Barunya menemukan situ ilmu sejati, diri yang sejati. Satria Rabbani itu ilmu yang terada huruf, terada suaranya. Nah, itu yang menerima wahyu Tuhan. Nang kalau di Madinah itu ya nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya jerunda kalau kalam Tuhan itu bukan kalam Tuhan itu bukan dihurufkan, bukan dibunyikannya terada huruf, terada suaranya. Kalau ada yang memadahkan bismillahirrahmanirrahim itu kalam Tuhan ya. Nang mapandar nang berkalam itu bang kalam kodimnya itu bukan, itu masih kalam kolam karena apa? Karena sama kan kedudukannya makhluk yang di sini juga keluarnya usia bisu kan, usia inya anu kan artinya kalamnya terbatas kan ya. Nah kalam kodim itu sebenarnya kada ada huruf kedudukannya di mana? Yang hening itu nah dimasuki ke dalam, halus lagi ke dalam, masuki sampai di situ nyawa menemukan suatu wilayah, suatu keadaan di situ. Satria Rabbani itu nyata gitu nyawa dijumpa. Setelah nyawa dijumpa mesra enak ke dalam batang tubuh nyawa. Mesra nyawa ke batang tubuh kan hendak ada perlu lagi menerakan yang nang masalah nang hasil tahu kan kebetulan sudah tahu juga kalau nyawa ya lah. Nah sudah tahu juga tuh kan, jadi kan kada perlu lagi kita berbicara masalah itu kan orang kada memaham. Nah jadi nyawa masuki ke dalam masuki ya, cuma Mbak Arno bertahap lah bagi gamatan masuki intinya menemukan itu. Setelah itu pas sudah di rumah Jawa. Iya benar. Harus bujur. Kan bisa. Kada bisa. Nya harus bujur nih. Harus bujur dan makanya pergantian para aulia itu bahari itu di tengah malamnya bangun. Ada tahu ada yang memandangkan sembahyang, ada yang memandangkan ini. Pada sebenarnya gawian mubuannya itu riadah di dalam keheningan. Baru ia mendapatkan sebenar-benar diri. Satria Rabbani itu dapatnya, arti dapatnya itu apa? Ini berjumpa, setelah berjumpa mesra. Ini yang bilanya mesra sampai ke sini nyata-nyatanya wujud Muhammad tadi. Tapi wujud Muhammad yang benar-benar Muhammad lah, yang asli Muhammadnya. Ada nang ulah-ulah. Nah itu memang guru kada bisa menunjukkan, hanya menunjukkan teorinya. Ayana kan menyampaikan ini teorinya masuki ke dalam, karena itu nyawa aja lagi yang di situ masuki ya kan, itu dapat ilmunya di situ kan. Nah di sinilah kedudukannya jujurnya ilmu laduni, beratan ilmu di situ. Nabi dan para rasul pun di situ. Inilah yang menerima wahyu dulu, yang kawan menerima signal daripada sabda Tuhan dari kalam Tuhan yang kasih. Tapi bukan berpisahlah antara diri nang jahir batin lawan nang sedia suci ini kadang berpisah Pak. Cuma dibagi ini sekira kalau kita memahami, sekira ada kaidah ilmunya, sekira ada petunjuk cara kita menyelami. Tidak sampai di situ dulu di ilmu tadi, karena menapaki kepada nama yang ke-100 yang menggenap, pada bukan nama, kadang-kadang nama hal yang bernama. Arti hal yang bernama itu kada huruf kada suaranya. Jadi kayak ini kita main di anu jadilah di resah jiwa yang tersesat gitu. Kenapa gerang jadi ada muncul itu ya? Ada menurut pendapatnya aja itu kenapa bisa jadi muncul gitu. Ya kan jiwa kita nih semula bersih.
lagi bayi kan kita bersih. Kok kenapa jadi ada timbul sangka, resah, gelisah? Itu kenapa jadi ada ya? Karena itu memiliki nafsu. Malaikat kan ada nafsu. Jadi Nafsu itu bersih. Nafsu itu bersih. Nafsu itu bersih. Kehendak nafsu. Nafsu itu diri artinya karena benturan dari luar, benturan nyawa sangit lantaran apa? Pastinya disambati orang lah dari luar kada. Nyawa sangkal dari mana? Dari luar. Kalau nah nyawa resah gelisah dari mana? Kecewanya dari mana? Dari luar. Yang kada terusik lawan dari luar dari dalam sebutin enggak tenang. Itu kada terusik dari luar dari dalam. Yang bisa terusik dari luar tuh itu. Nah makanya yang bisa mengotori ini dari luar dulu zahir kita. Makanya itu yang dipreteli dulu dibujurakan. Mun bisa membujurakan nyawa kada ada beristighfar kada ada baru lagi. Nyawa istighfarin makin kenal. Nyawa sangit nyawa istighfarin juga kenal makin. Tapi bila nyawa menyadari dari luar redamkan dapatnya keheningan jiwa lah dulu ya, lalu masuki ke dalam. Ya kan lalu ada taburan situ jangan gitu ya. Itu nurani itu yang berbicara. baru bisik-bisik. Ya, itu nurani namanya. Itu yang mengarah. Ya, disebutnya itu budi pekerti. Memberi sinyalnya kepada akal, kepada fikir, kepada hati, perasaan. Tuh dulu apabila nyawa masih lawan kadahan tadi beriman namanya, beriman kepada siapa? Kepada Rasul. Karena yang mana itu Rasul yang ada di diri. Kalau bahasa tuh Rasul, ada juga yang menyebut guru mursyid, murabbi mursyid. Itu yang berkalam. Tapi kalau yang di dalam yang hening, sebenar-benar yang tahu itu diri sebenar diri di dalam daripada yang hening itu kada beban gerakan. Itu kada berkata apa-apa itu kada unsurnya. Karena yang menerima itu kena akal, pikir, hati, perasaan, tapi sekarangnya ya nang kepadahan luar itu. Ya kawan membaca, kawan menerjemahkan kah akal, pikir, hati, perasaan ini yang menerjemahkan yang alam kada berhuruf, kada bersuara dari ilmu dari Satria Robbani ini tadi nah dari diri sedia suci itu nah itu yang menerjemahkan. Ibaratnya kalau peribahasa tuh ninya nah bukunya tulisannya nah lalu terbaca lah. Nah tapi yang mampu menerima itu diri sebenar diri yang sedia suci itu yang mampu menerima kalam Tuhan. Lain dari itu kada bisa. Karena Tuhan kada nyata pada Muhammad. Tuhan kada nyata di Muhammad. Jangan di Muhammad. Tuhan tuh nyata pada sir Muhammad. Sir Muhammad. Bukan di Muhammad. Jangan dibanyakan di Muhammad. Karena Muhammad itu masih dijadikan, Muhammad itu masih ada bisa disebut wujud. Tapi kalau Tuhan jangan ada disebut wujud. Karena Tuhan tuh kereda bahasa, kereda catnya, kereda sifatnya, kereda asmanya, kereda perbuatannya. Terlebih dari Laisa. Kalau Sir Muhammad itu Laisa. Yang mana yang Laisa? Yang mana yang disebut Laisa kan? Tidak seumpamanya, tidak sesuatunya nyaman nyawa. Yang Laisa itu yang mana? Ini nyawa kan lantaran nyawa sudah tahu dasar masih lawan tahu kan sudah tahu di nyawa populernya tuh deh. Dasar biasa ya. Sudah ada perlu lagi kita menjelaskan gitu nah. Itu sudah ada godokan dulu. Ini yang kada artinya kan bisa di nyawa memahami gitu. Jadi unda ringkaskan ya. Sebenar-benar yang disebut Sir Muhammad sekarang kayaknya ini kias lah menyiaskan aja. Bila nyawa dapat kurang alhamdulillah. Bila nyawa ini dapat belajar dulu. Ini mancis lah. Nyawa tahu mancis dari mana?
Tahu mancis. Tahunya mancis itu dari mana? Kan tahu itu sudah ada bukan ada hurufnya dah. Nyawa tahu itu kan ada hurufnya. Tahu itu mana ada wujudnya? Nah sekarang tahu ini dari mana? Sekira membudidakan asal tahu ini. Kembalinya ke asal. Dari orang-orang kan menyebutnya mancis. Ya. Ayo jangan pandang keluar. Ini kena boleh kita syariat tarik hukum daripada hakikat ma'rifat kalam syahadah gaib. Belum. Kalau di syahadah ya. Itu di ma'rifah kalam syahadah itu karena boleh mandang keluar, jangan keluar ke dalam diri, di diri bukan ke dalam di diri pun karena tepat tempat karena ini ada seumpamanya dalam artian diri ini bukan di luar, bukan di dalam. Nah sekarang nyawa tahu deh, kita main yang jahir aja dulu sekiranya kamu memahami. Tahu mancis itu dari mana? Nyawa jangan mandang keluar, pandang ke dalam diri nyawa langsung. Ini kan langsung praktek gitu. Yang ini mana nih? Ini udah buka habis nih kan ini. Jujur, udah bukakan habis. Asal dapat dipahamnya dulu kamu nyebut nih nah. Ini dari mana tahunya nih? Ini main akal kita. Kau diterima akal. Di sini kita kedudukannya la ta'yin, ada sebelum yang diadakan, ada sebelum yang mengadakan. Adanya ini nah sebelum yang diadakan, ada sebelum yang mengadakan. La ta'yin. Harusnya itu memang gitu ya saya kalau sampai jam 3. ini dari mana? Udah rubah pulang penting lah. Sekira tahu dari mana asalnya. Nah gini jenah. Nyawa tahu dari mana nih? Mendengarnya. Tapi tadi mancis tahu dari kenyataan. Janganlah. Penglihatan lah. Anda kembalikan ke alam mimpinya. Jasadnya guring enggak? Guring lah. Telinganya bandak sini lah. Telinganya bandak lah sini lah. Matanya bandak lu dirabah tuh. Sekarang yang melihat, mendengar tuh itu bertelinga apa? Dalam mimpinya. Tuh siapa tuh yang mana tuh telinga kan? Gambarannya tuh kalau kita. Ayo nyarumnya dulu. Nah, sekira dapat. Ngomongnya aja begini. Itu di mana tuh nyawa? Telinganya lain, matanya lain. Yang lu tuh apa itu? Kau nyebut lah. Apa itu? Jangan sampai habis-habisan, sampai alam kekosongan. Apa itu? Itu nyawa kau mana wujudnya? Kau menyentuh wujudnya tuh. Kau nyentuh wujudnya lah. Nggak kan kada berbicara lagi masalah hening, masalah nang ada apa jangan dikotori apa kadang ada bicarakan itu lagi kan karena sudah tahu nyawa gitu. Itu ada wujudnya lah dulu. Yang dia situ nyawa itu tadi. Itu gambaran. Jarang. Tapi melihat pian ada wujudnya di sana. Jelas lah karena nah melihat ada wujudnya, tapi yang nyawa melihat itu bukan wujud. Matanya itu tinggal guring. Siapa tuh? Itu siapa? Nah, nang mendengar itu itu siapa? Maka telinga tinggal guring. Yang dipadahkan lah. Bagaimana sesuatu yang siapa tuh? Kalau dia kawan
telinga mendengar tuh bukan yang ini juga bang. Ada paham juga masih itu. Harus nahap jadi nyawa kalau mengenai bujur apa jurang itu di dalam ada sekedar pada ma'rifah kalam syahadat tapi kenal gaibnya ke innalillah karena situ himpun syahadat kenanya penyaksian nyawa saksi yang disaksikan situ syahadat yang ada huruf ada suaranya lagi nyawa sepengetahuan nyawa syahadat yang ada huruf ada suara itu apa dulu nyawa yang nyawa ketahui Yakini maksudnya meyakini apa? Ya yang isinya Quran terus yang Itu syahadat tuh lah. Syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan membunyikan kalimat. Nah, sekarang yang lah hurufnya lah sautinya ada huruf ada suaranya. Yang nyawa ketahui aja gitu. Kan sebenarnya meyakini diri kita. Itu yang tahu. Karena syahadatnya apabila kada dibaca, bilanya jadi orang yang ibarat rukun Islam itu kan membaca 2 kalimat syahadat apabila kada dibaca kan kada Islam marahnya. Orang bisu kayak Pak. Yakin ini menjalani gitu. Yang dari kalimat itu. Kan kita tanpa perlu berkata-kata tanpa perlu membunyikan tapi langsung kita jalani kita yakini itu masih ada gerak, masih ada pikir, masih ada rasa, segala-galanya masih ada. Makalah hurufnya sautin, ada huruf itu suaranya tiada saking huningnya kan. Ada apa lagi sebenarnya syahadatnya. Tapi yang mana? sampai situ. Padahal sekira Bunda memahamkan itu je nyawa yang dalam mimpi tadi itu jena. Itu apa? Coba nyawa renungi jujur. Karena Unda kesulitan ilmu ini apabila Unda pada karena saya apabila kada kau dicerna sia-sia jadinya Unda. Apabila Unda sampaikan yang ke-100 apabila Unda sampaikan yang sebenar-benar nama hal bernama itu hanya kalau mana dulu hanya kamu diterima dengan apa pasti kau akal menerima pasti kau itu kan ada rasa lagi situ rasa habis di atas sening kenal tuh awal kejadian segala yang dari awal lah jin padahal sudah sebenarnya Unda padahal nyawa Unda sebenarnya kenapa jadi mengias kayak ini supaya mau nyawa berpikir pertama yang kedua supaya nyawa mau langsung ibaratnya tuh ke darah daging nyawa kada harapan kau melihat nanti yang kada itu nyawa kada harapan kau mendengar yang kadang itu tidak ada rasa jua tidak ada kalam tidak ada sesuatu tidak akan jahir sesuatu mengkadang itu tapi itu apa itu jingo dalam mimpinya itu gambaran nyata mana gambaran makan aplikasikan ke sini. Maka di Quran kita sebut apa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya aku yang maha melihat itu alam mana yang tambusi itu bermata ada tapi ada gambarnya kalau dirasa kalau dilihat jangan rasa jangan tersentuh rasa lagi itu dan ini kan main yang masih masuk ke dalam kayak ini
kita main mundur ke bawah, pulang Nah, bener. mundur lagi, Tinggi banget. mundur, nyawa tahu tuh berbentuk lah, Kada. kadang lah, tahu berbentuk, tahu lah, nah berbentuk. Kita nang main jahir aja kayaknya bisa cari serongan, tahu gitu, kada berbentuk. Sekarang kita main yang jahir aja lah, sekira nyaman aja gitu dipahami. Tapi ini sebagai renungan, sebagai buah jalan. Nyawa kan ada anggaplah contoh suatu ruangan. Di suatu ruangan itu nyawa si kukung kededa. Nah, si kukung kededa. Lalu nyawa di situ tatamu duit. Duit pun orang tahu kalau duit pun orang. Nah, sebelum nyawa tahu itu apa dulu? Sebelum nyawa tahu tuh. Sebelum nyawa tahu itu apa dulu? Sebelum keluar tahu tuh. Apa dulu? Nyawa, nah ulangnya lagi lah. Nyawa tetamu